siang hari ini telah mengajukan laporan terhadap hakim yang menangani kasus hakim tunggal di PN di Jakarta Selatan dan PT DKI. Berikut tanda laporannya. Kami akan mengajukan laporan. Secara garis besar laporannya telah kami ajukan bahwa hakim tidak memeriksa beberapa hal yang penting untuk diperiksa dalam putusan yang sudah dikeluarkan, yaitu saya bantu bacakan. Yang pertama, terhadap Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan, hakim tidak melakukan pemeriksaan secara berimbang, di mana hakim menolak untuk memutarkan video CCTV di dalam sidang. Hal ini adalah hal yang penting bahwa bukti ini memberikan fakta di persidangan, di mana hakim memilih dan berperilaku sudah berposisi melihat terdakwa bersalah dengan pemilihan fakta oleh hakim tanpa melihat fakta di persidangan. Yang kedua, bagi hakim PN Jakarta Selatan, hakim tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan Permen 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum terkait latar belakang seksual anak. Di sini ada fakta yang penting untuk dipertimbangkan bahwa anak telah melakukan hubungan seksual dengan dewasa, dan hal ini merupakan tindak pidana dalam undang-undang TPKS, dan hal ini juga penting untuk dipertimbangkan, namun hakim untuk mempertimbangkan fakta ini di persidangan. Kemudian yang ketiga, hakim tidak memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan atau LIPMAS, di mana dalam Undang-Undang SPPA atau Sistem Peradilan Pidana Anak hal ini wajib untuk dipertimbangkan. Dan ini krusial untuk dipertimbangkan, namun ini hakim tidak mempertimbangkan di putusan tingkat pertama. Dan yang terakhir, dan ini merupakan salah satu pelanggaran yang paling berat menurut kami, adalah hakim tunggal tidak memberikan waktu yang cukup untuk pembelaan anak sebagaimana merupakan prinsip dasar dalam KUHP dan Undang-Undang SPPA. Di sini anak diberikan waktu untuk menghadirkan saksi dan ahli selama 2 jam 30 menit, yaitu dari jam 18.00 sampai 21.30. Namun di sisi lain penuntut umum diberikan waktu hampir selama 2 hari untuk menghadirkan saksi dan ahli. Dan ini adalah merupakan salah satu pelanggaran yang cukup berat bagi kami. Dan kedua, terhadap hakim tunggal PT DKI Jakarta, pertama, hakim tidak melakukan pemeriksaan yang cermat dan adil terhadap perkara anak, bahwa di sini berkas perkara dilimpahkan dari PN Jakarta Selatan ke PT DKI Jakarta pada 26 April 2023, dan di hari itu juga hakim itu ditunjuk untuk menyidangkan tingkat banding, dan namun kurang dari 24 jam pada tanggal 27 April 2023 putusan banding sudah dikeluarkan. Dan kemudian hal ini berkaitan dengan putusan tingkat banding yang keluar secara terburu-buru, di mana hakim pengadilan tinggi sini tidak memberikan pertimbangan yang menyeluruh terhadap bukti-bukti yang terdapat, termasuk juga pada bukti CCTV. Dan yang ketiga, hakim tunggal pengadilan tinggi tidak melakukan koreksi terhadap penyimpangan dilakukan oleh hakim PN Jakarta Selatan. Dan di sini juga berkaitan dengan pelanggaran terhadap Perma 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, yang berkaitan dengan pembuktian dan pemeriksaan bukti yang tidak berimbang sampai dengan perbuatan pidana yang berhubungan seksual dengan anak dan orang dewasa. Dan ini adalah aspek kerentanan yang harus dipertimbangkan oleh hakim secara hati-hati, namun hakim tidak mempertimbangkan soal kerentanan anak di sini, baik dari tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Dan yang keempat, hakim tunggal PT juga tidak memeriksa perkara berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dijamin dalam Undang-Undang SPPA. Di sini hakim juga tidak mempertimbangkan laporan dan rekomendasi LIPMAS, yang juga merupakan hal penting untuk dipertimbangkan oleh Undang-Undang SPPA. Jadi di sini dalam laporan kami sudah memberikan beberapa poin-poin juga di dalam surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang kode etik dan perilaku hakim yang dilanggar oleh hakim PN dan juga PT. Secara rinci saya sebutkan ada beberapa poin. Yang pertama, hakim tidak mematuhi angka 1.1 ayat 1, angka 1.1 ayat 7, angka 1.1 ayat 8, angka 1.2 ayat 1, angka 5.2.4, angka 10.4 dan angka 10.4 surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Dan laporan ini selain dari KKI kami melaporkan, kami juga melakukan ke Bawas Mahkamah Agung, karena memang kami di aliansi melihat bahwa ini bukan sebagai kritik ya, tapi ini kita jadikan sebagai momen untuk mengoreksi sistem peradilan, khususnya misalnya sistem peradilan untuk kelompok rentan, misalnya anak perempuan. Karena kami melihat dari yang sudah kita jelaskan tadi ya, ada beberapa hal yang kemudian harusnya dipertimbangkan oleh majelis hakim justru tidak. Sehingga kami pada hari ini baik di Komisi Yudisial untuk pelaporan maupun di MA secara online gitu, ingin menjadikan momen ini sebagai momen untuk mengoreksi dan perbaikan-perbaikan ke depan dalam sistem peradilan pidana anak maupun untuk
proses keadilan kelembagaan pada umumnya. Kira-kira seperti itu sebenarnya. Dan untuk soal kemajuan pelaporan, hari ini kami baru kemudian memasukkan berkas gitu. Untuk progres akan kami tidak lanjuti ke depan. Kira-kira seperti itu. Ada patokan berapa lama nggak waktu dikasih tahu untuk tindak lanjutnya dari KY sendiri? Untuk tindak lanjut dari proses ini nggak ada jangka waktu gitu, akan berapa lama. Tapi kita akan coba untuk cross check sehari 2 hari gimana terus follow up perkembangan laporan. Itu tadi yang poin bahwa ada fakta 5 kali berhubungan seksual dengan tersangka yang lainnya, itu apakah juga berkaitan dengan etik? Kalau tadi kan tidak pertimbangan fakta hukum itu, apakah yang penyebutan ini disebut ke publikasi juga itu dilaporkan secara etiknya ke KY? Karena kalau misalkan melihat Perma 3 tahun 2017 itu harusnya hakim juga ada langkah-langkah prosedur yang harus dilakukan hakim dalam memeriksa utamanya anak perempuan berhadapan dengan hukum. Di situ juga mempertimbangkan faktor kerentanan anak. Dimana kalau misalkan melihat di sini ada relasi kuasa antara pelaku dewasa dengan anak ketika melakukan hubungan seksual, dan ini adalah hal penting yang seharusnya dipertimbangkan oleh hakim. Pun juga ini sudah diatur dalam Perma 3 2017 terkait pertimbangan kerentanan, namun tidak dilakukan oleh hakim. Mbak, ini kan ada fakta bahwa yang mulia hakim tunggal tidak mematuhi etik yang sesuai suatu keputusan bersama. Itu kan ada sekitar 5 angka. Mungkin 1-2 bisa dijelaskan isi dari angka-angka tersebut yang dilanggar oleh hakim PN dan hakim DPT. Itu bisa saya sebutkan ya untuk beberapa poin Iya, tersebut. Di sini sebentar saya cek kembali. Di sini seperti misalnya hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang, khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang punya kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan. Kalau misalkan kita melihat tadi penjelasan di dalam laporan kami bahwa di sini hakim tidak memberikan kesempatan secara berimbang. Hakim memberikan waktu bagi pelaku anak untuk memberikan pembelaan selama 2 jam, 2,5 jam. Namun pada penuntut umum diberikan waktu untuk menghadirkan saksi dan ahli hampir selama 2 hari. Di situ hakim tidak memberikan peluang untuk itu. Dan kemudian hakim jarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang disidangkan. Hal ini juga bahwa hakim tidak mengeluarkan putusan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, namun hakim seperti memilih fakta dalam memutus perkara itu. Berarti ada prasangka. Ya, dan hakim tidak mempertimbangkan salah satu bukti CCTV dan menolak untuk menampilkan di ruang sidang. Mbak, tadi sempat disebutkan juga soal video CCTV itu. Apakah dari laporan ke KY ini apakah diajukan juga terkait video CCTV itu untuk ditunjukkan ke KY dan kemudian? Enggak. Kalau lampiran yang kami lakukan masuk prosedur saja, yaitu putusan gitu, putusan dan kemudian poin-poin laporan. Kira-kira seperti itu. Untuk bukti video nggak ada. Aman. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.